pagi pemirsa, KPU UIN SMA Banten kembali menjumpai Anda pada pagi hari ini. Bersama saya Salma Kautsariska, mahasiswi KPI 5A seputar Learning Journal pada mata kuliah reportase investigasi berita yang kami sajikan untuk Anda. Hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk mengikuti perjalanan belajar saya dalam mata kuliah Teknik Reportase Berita dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Pada pertemuan keempat di semester 5 ini, tepatnya pada tanggal 8 Oktober tahun 2024, kami sekelas melaksanakan perkuliahan Teknik Reportase Berita dan Investigasi Berita. Pertemuan kali ini, dosen pengampu membahas materi tentang reportase. Apa itu reportase? Reportase itu merupakan pemberitaan ataupun kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber, kemudian ditulis dalam naskah berita, ataupun dilaporkan kepada para pemirsa. Lalu dalam reportase itu terdapat syarat-syaratnya. Yang pertama, pastinya fakta yang akurat. Lalu yang kedua itu objektivitas. Yang ketiga, relevansi. Lalu keempat, tepat waktu, kejelasan dan kesederhanaan, etika jurnalistik, dan kelengkapan informasi serta kredibilitas sumber dan juga kesegaraan dalam penyampaian. Nah, ada juga nih pengertian reporter. Asal kata reporter adalah report dalam bahasa Inggris yang berarti laporan. Sedangkan akhiran R menunjukkan orangnya. Jadi reporter itu orang yang bertugas untuk melaporkan fakta dari suatu peristiwa yang ada di lapangan dan mengolahnya menjadi informasi yang bernilai berita dan layak disiarkan kepada khalayak melalui layar kaca televisi. Nah, ada juga keterampilan dari reporter. Yang pertama, komunikasinya harus efektif, lalu yang keduanya risetnya pun harus mendalam, analisisnya harus kritis, analisis jurnalistik, lalu kemampuan investigasinya. Lalu perilaku reporter, yang pertama, rasa ingin tahunya selalu tinggi. Yang kedua, suka pergaulan, memiliki jaringan komunikasi yang lain, lalu senang membaca, senang menulis, dan percaya diri, serta kemampuan bahasanya yang baik dan kuat mental serta kuat fisiknya. Nah, dalam reporter, seorang reporter itu mempunyai tantangan yang pastinya ancaman fisik dan kekerasan, intimidasi dan pelecehan, pembatasan hukum dan peraturan, lalu keamanan dan juga pengawasan digital. Lalu ada juga trauma dan dampak psikologis yang dialami oleh reporter tersebut. Lalu yang terakhir adalah akses terhadap informasi. Nah, oleh karena itu, seorang reporter ini harus menulis berita berdasarkan informasi yang dimiliki. Ia tidak boleh menulis naskah berita dulu baru menyisipkan gambar yang sesuai. Nah, hal itu sangat keliru dan membuat berita ini yang disajikan menjadi tidak menarik. Dan itulah banyak terjadi di stasiun televisi saat ini. Banyak media TV masih menyajikan berita seperti di media cetak. Nah, cara seperti itu tidak menghasilkan berita TV yang baik. Nah, berikut beberapa kiat-kiat menjadi reporter yang handal dan profesional. Yang pertama, penguasaan bahasa dan tulisan. Kuasai bahasa yang akan digunakan, lalu perhatikan tata bahasanya yang baik, kejelasan, dan keberagaman dalam penggunaan kata-kata. Nah, melatih kemampuan untuk menulis secara teratur untuk meningkatkan keterampilan komunikasinya. Lalu yang kedua, itu adalah caranya mempelajari cara mewawancarai orang lain. Kemampuan wawancara yang baik itu sangat penting bagi seorang reporter. Mempelajari strategi wawancara dari beberapa reporter terkenal dan catat nih bagaimana caranya mengatur pertanyaan dan menarik kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Lalu yang ketiga, teknik 3B. Baca, baca, dan baca. Seorang reporter itu harus memiliki wawasan yang sangat luas dan up to date. Dengan berita-berita terkini, membaca buku dan berita melalui smartphone setiap hari itu akan membantu untuk memahami konteks dan mengikuti perkembangan berita. Nah, lalu yang keempat, selalu belajar hal-hal baru. Liputan sifatnya itu tidak bisa diprediksi. Jadi harus terus belajar untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Misalnya, jika melakukan peliputan di DPR, maka kita harus mempelajari tentang politik. Dan jika di KPK, kita juga harus belajar hukum. Lalu yang kelima, ingat etika jurnalistik. Seorang reporter harus menuliskannya sesuai dengan kaidah-kaidah kode etik jurnalistik. Ini tuh termasuk kerahasiaan data narasumber dan tidak mempublikasikan informasi yang tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Yang keenam, empati.
Seorang reporter ini harus mampu mencerminkan apa yang dirasakan masyarakat dan memiliki empati dalam proses peliputan berita. Jangan mengesampingkan perasaan narasumber demi mendapatkan berita yang menarik. Lalu selanjutnya, tidak manja. Nah, sebagai reporter harus siap nih menghadapi situasi yang dinamis dan tidak menentu. Siap untuk live report di terik matahari, di hujan-hujanan, serta dibelusukan ke tempat-tempat yang sangat terpencil. Lalu yang 8, pengetahuan yang sangat mendalam. Nah, menjadi ahli di bidang ini adalah kunci untuk memberikan laporan yang kuat dan sangat informatif. Pelajari topik-topik yang akan diliput dengan saksama dan tetap terupdate dengan perkembangan terbaru di bidang tersebut.